Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kesempatan ini kita kembali berbicara mengenai news ya dari ekosistem kripto atau market kripto, dan ada 3 koin yang akan fokus kita bahas hari ini, dan ini kaitannya dengan project-project yang akan datang atau yang sudah ada di mereka tetapi akan berkembang ke depannya. Terutama karena kita sekarang ini masih berada di bear market, teman-teman. So, let's dive in, my friend. Pertama-tama di sini saya ingin berbicara mengenai Cardano ya. Cardano ini, teman-teman, menurut saya ya, dia ini sudah selangkah lebih maju ya ketimbang koin lainnya, terutama Ethereum di sini, yang meskipun mereka ini satu tim dulunya di founders Ethereum ya. Jadi ada Vitalik Buterin, Charles Hoskinson, dan Gavin Wood. Gavin Wood ini adalah founders dari Polkadot, kemudian Charles Hoskinson dia membangun Cardano, kemudian Vitalik Buterin dia membangun ETH ya, dan sampai sekarang dia. Dan ini untuk Charles Hoskinson di sini, teman-teman ya. Kalau kita lihat bagaimana antisipasinya dia untuk SEC ya. Jadi ketika dia pre-sale itu, ini tidak apa-apa kita sebentar ke history sebentar ya. Untuk menghindari SEC itu, teman-teman, karena sampai sekarang SEC itu semacam threat ya, semacam ancaman lah terhadap aset-aset kripto, karena regulasi yang dibuat itu bikin kita sakit perut lihatnya gitu kan. Karena begitu dia keluarkan berita, seolah-olah semua aset kripto itu dibikin jelek, dibikin buruk lah, dibikin kayak scam seperti itu. Dan itu terjadi di XRP, teman-teman. Dan Cardano ini ternyata ya, teman-teman ya, dia melakukan presale-nya itu di Jepang, sehingga dia tidak bisa dituntut oleh SEC karena dia tidak melakukan penjualan di Amerika, teman-teman. Dan menurut saya ini satu langkah lebih maju ya daripada aset-aset kripto lainnya, taruhlah XRP di situ, teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini antisipasi yang dilakukan oleh Charles Hoskinson. Jadi dari tim ETH sendiri ya, teman-teman, di sini Charles Hoskinson ini sempat dikatakan sebagai orang yang sosiopat, menyendiri, dan atau bahkan lebih tepatnya ya, over teliti, teman-teman, sehingga founders-founders lain dari Ethereum ini sempat menjauhi dia, dan akhirnya dia keluar dari Ethereum. Dan ketika dia mengeluarkan Cardano, dia melakukan presale di Jepang, dan itu sukses, teman-teman, dan dia tidak terkendala hukum sampai sekarang. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini ya, ada berita yang bagus dari Charles Hoskinson. Dia katakan di sana ya bahwa jadi akan terjadi mega bull market. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sangkut semenjak akhir tahun kemarin atau di tahun kemarin atau di awal tahun ini, please kita be strong sajalah dulu. Kita tetap positif, kita tahan dulu aset kita. Kemudian apa yang dikatakan oleh Charles Hoskinson di sini ya, ini sungguh membuat saya itu sangat positif jadinya. Saya tidak tahu di teman-teman seperti apa ya. Kalau untuk saya pribadi, ini sangat positif. Dia katakan ya, bahwa kemungkinan bull market itu akan baru terjadi itu setelah 18 bulan atau mungkin dalam 2 tahun lagi. Itu dikatakan oleh Charles Hoskinson. Tapi kita tidak tahu kan, bisa jadi akhir tahun ini pun sudah terjadi bull market seperti katanya dia. Dan di dalam mega bull market nanti itu akan banyak institusi yang akan masuk ya, uangnya institusi itu akan masuk besar-besaran. Tetapi dengan satu syarat katanya dia, harus sudah hilang regulasi-regulasi yang memberi resiko jelek atau memuat pesan yang buruk lah ya terhadap kripto seperti itu, teman-teman. Kalau regulator ini akhirnya membuat regulasi yang clear dan mensupport kripto, teman-teman, maka di situ kita akan lihat mega bull market seperti yang dikatakan oleh Charles Hoskinson di sini. Dan menurut saya juga ya, kalau orang-orang seperti Gary Gensler ini sudah mulai nanti itu dihilangkan perannya ya, saya yakin akan terjadi bull run lah. Karena kan kita tahu ini, di Amerika sendiri sekarang ini kan sama seperti di Indonesia, sudah mulai masuk ke tahun-tahun menjelang pemilu, teman-teman. Dan saya yakin politisi itu akan mulai cari dana. Dan dari mana lagi mereka mendapat dana yang segar, fresh, dan tidak ada kendala selain dari suntikan-suntikan dari bos-bos besar dari aset-aset kripto ini, teman-teman. Dan persis juga seperti dikatakan oleh Charles Hoskinson di sini ya, bahwa orang-orang seperti Gary Gensler ini begitu nanti dihilangkan perannya, fungsinya, maka kita akan bisa melihat mega bull market. Dan untuk Charles Hoskinson lagi dia katakan di sini ya mengenai ini pembandingan ya. Dia ini cukup pede ya mengatakan bahwa metode staking untuk Cardano dan Ethereum itu masih menang lah si Cardano menurut Charles Hoskinson. Dan saya juga setuju, teman-teman. Kalau secara non teknis ya, saya ingin berbicara di sini bahwa Cardano itu kan sudah lebih dahulu menjalani
POS ya, Proof of Stake. Sedangkan Ethereum ini baru saja dia merge dari Proof of Work dan menuju ke Proof of Stake. Tentu saja dengan begitu dia akan butuh waktu ya untuk adaptasi, untuk membesarkan skalanya. Dan seperti dikatakan di sini bahwa Ethereum itu kekurangan kemampuan dalam hal skalabilitas, teman-teman. Dan untuk large aplikasi juga dia masih kurang. Sementara Cardano sudah siap, sudah bisa, tinggal jalan, lepas landas. Meskipun sekarang sedang bermarket, orang-orang sedang membangun dengan sibuk sekarang ini, teman-teman. Mereka tidak peduli harga. Para developer ini bangun saja dia kerjanya sekarang ini. Dan dari postingan dari Darren ya, Crypto Ireland, dia katakan ini bahwa Cardano akan merubah dunia. Meskipun ini diejek nih oleh para komunitas Ethereum ya, tetapi Charles Hoskinson dengan tegas dia menyatakan Cardano will change the world. Jika kalian setuju dengan pendapat dari Cardano founders Charles Hoskinson, coba kalian tulis di bawah apa pendapat kalian, kenapa si Cardano ini akan mengubah dunia. Dan alasan Cardano akan mengubah dunia seperti dikatakan oleh Charles Hoskinson itu adalah karena kemampuan Cardano itu untuk menerima developer-developer untuk membangun program ataupun project di atas jaringannya Cardano itu, teman-teman. Dan di situ dia kasih harga murah meriah dengan kapasitas yang besar, sehingga nanti itu begitu di tahun depan, begitu regulasi kripto sudah friendly dengan developer-developer ataupun founders dari altcoins, teman-teman, maka di situ akan kita lihat peran dari smart contracts-nya Cardano, kemudian project-project yang besar itu akan mulai bersinar di sana nanti. Dan sekarang ini pun kita juga akan berbicara mengenai beberapa project dari ketiga koin yang akan kita bicarakan di sini. Salah satunya adalah Cardano, kemudian yang duanya adalah Algorand dan FTM, Phantom, teman-teman. Jadi untuk Cardano, saya yakin ya dalam beberapa tahun, saya tidak berbicara dengan jangka pendek di sini, dalam beberapa tahun dia kemungkinan akan maju terus dan berkembang terus, teman-teman. Kemudian kalau untuk sekarang ini, top project building on Cardano 2022. Jadi 2022 ini ada beberapa project yang di-highlight di sini ya. Dan salah satunya di sini adalah Wing Riders, teman-teman. Ini merupakan decentralized exchange ya, DEX ya, yang bisa memberi kita fasilitas untuk melakukan transaksi peer-to-peer ya, dengan fee yang seminimal mungkin, teman-teman. Dan Wing Riders ini merupakan salah satu DEX yang paling terkenalnya Cardano ya. Meskipun dulu itu sempat diantisipasi ada DEX-DEX yang lain seperti di sini ya, ada MinSwap, kemudian ada SundaeSwap. SundaeSwap inilah yang saya bilang tadi bahwa dia ini ditunggu-tunggu, tetapi dalam launching-nya ternyata ada sedikit kendala, akhirnya media langsung sikat, oh ini gagal segala macam, tetapi nyatanya SundaeSwap masih terus berkembang, teman-teman. Kemudian ada MuesliSwap ya, Milk. MuesliSwap ini merupakan DEX juga ya, dan dia ini sudah berdiri sejak November 2021. Kemudian ada Lending Pond, di sini merupakan lending platforms ya untuk ADA, dan ada banyak lagi project di Cardano. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, currently ya ada 1000 projects yang sedang dibangun di atas Cardano blockchain, teman-teman. 1000, bahkan di sini dikatakan 1000 lebih, teman-teman. So, untuk kedepannya, jika bear market ini selesai, project-project ini jalan semuanya, berkembang semuanya, berapa harga Cardano? Coba kalian tulis di kolom komentar, berapa harga Cardano kalau terjadi mega bull run atau bull run biasalah, nggak usah pakai mega. Coba kalian tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Kemudian sebelum saya ke Algorand ataupun FTM ya, saya ingin memberi kalian sedikit perbandingan ya mengenai porsi kue ya atau pie chart ya untuk kepemilikan Cardano di sini. Menurut saya penting karena selama ini kalau terjadi pergerakan harga kan cepat sekali, ada beberapa koin yang dari tinggi itu langsung turun dalam sekali. Sampai 70%, sampai 90% dia turun. Nah, sekarang ini coba kita lihat large investor yang ada di Cardano ini, teman-teman. Di sini hanya 10% yang dipegang oleh holders yang besar ya, teman-teman. Kemudian 40% itu peningkatannya, dan ada 27 wallet yang memegang 6,31% dari sirkulasi supplies-nya ADA, teman-teman. Dan kalau kita lihat di pie chart-nya ya, teman-teman ya. Di sini untuk investor ini volumenya seperti ini. Ini volumenya. Kemudian whales ya, kita tahu di sini whales itu porsinya ini yang hijau ini. Dan sisanya itu adalah retail, teman-teman. Di sini ada ikan, ada crab, ada hiu, dan di sini juga ada saya, teman-teman. Plankton. Ada saya di sini yang di area kuning ini. Inilah pie charts-nya untuk Cardano. Kemudian kalau kita mau bandingkan ini dengan Solana ya,
Solana ini distribusi tokensnya ini coba kita lihat di sini ya. Untuk foundation itu ada 12,5%, kemudian ada owners. Ownersnya pegang 12,5%. Kemudian untuk lelang ya 1,6% dan 35% ini adalah untuk yang long term investor. Kemungkinan di sini ada paus juga sudah beli. Kemudian di sini juga ada ikutan paus juga di sini 38% teman-teman. Tetapi kalau kita lihat di sini untuk foundation sama owner saja ini sudah 25% di sini teman-teman. Kalau dibandingkan dengan Cardano tadi ya jauh lah menurut saya. Dan meskipun harus diakui ya kalau untuk Solana perkembangan proyeknya bagus, kemudian kerjasama partnershipnya Solana itu memang lebih maju duluan ya ketimbang Cardano. Saya harus objektif di sini teman-teman. Meskipun saya menjagokan Cardano dan XRP ya, tetapi saya juga tidak membutakan diri saya atas perkembangan yang juga terjadi di Solana teman-teman. Meskipun Solana bukan koin yang banyak saya pegang gitu. Jadi saya hanya pegang sedikit-sedikit saja untuk Solana. Jadi saya konsentrasi full di XRP dan Cardano. Mungkin teman-teman kan punya pilihan lain kan, mungkin di Polkadot, mungkin di Ethereum atau di Bitcoin. Ya semuanya itu kan balik lagi ke riset kita masing-masing ya. Kemudian sekarang kita di Algorand teman-teman ya. Ada top 10 Algorand NFT projects ya. Jadi di sini fokusnya Algorand di sini yang dibahas adalah mengenai NFT projects-nya teman-teman. Jadi untuk Algorand ini ya, yang saya ingin highlight untuk teman-teman di sini itu adalah bukan sekedar NFT-nya saja, tetapi koneksinya dia dengan FIFA, partnership-nya dia dengan FIFA. Sementara kita tahu bahwa di tahun ini teman-teman, Piala Dunia itu akan digelar. Tepatnya itu tanggal 21 November nanti itu adalah pertandingan pertama FIFA. Dan sekarang sebelum kita masuk ke FIFA-nya, kita bahas dulu satu persatu. Di sini ada Cosmic Champs ya yang merupakan proyek pertama. Jadi ini merupakan games ya untuk di Algorand. Kemudian ada Algoana yang merupakan mirip ya dengan Cardano, kayak sistem tanam pohon, kemudian kita dapatkan NFT. Jadi ya semacam proyek ramah lingkungan lah. Kemudian ada FIFA dan Algo di sini teman-teman. Yang ketiga yang ini yang ingin saya katakan sebagai salah satu big projects-nya dia yang akan terjadi nanti di bulan November teman-teman. So, sekarang ini mungkin masih belum ada masif pemberitaan tentang ini ya. Semua orang sudah tahu bahwa Algorand dan FIFA, terutama di kripto ya, semua orang sudah pasti tahu tuh bagaimana mereka sudah berpartnership, tetapi kalau kita lihat dari price action-nya belum ada. Nah, jangan-jangan seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum, disitulah baru antusiasme itu datang teman-teman. Sementara di sini ya, kalau kita lihat blockchain-nya Algorand itu akan mensupport wallet ya untuk FIFA, kemudian dia juga akan masuk ke dalam bagian promosi, pengiklanan, dan FIFA juga nanti itu akan mendapatkan bantuan dari Algorand ya untuk mengembangkan digital asset strategi dari FIFA tersebut teman-teman. So, nanti kita lihat ya seperti apa sih perkembangan Algorand ini, terutama bagaimana antusiasme orang-orang traders nanti itu menjelang kegiatan dari Piala Dunia. Kemudian yang keempat di sini Australia Zoo NFT Collection ya. Jadi ini juga semacam project amal ataupun pelindungan satwa, kemudian mendapatkan reward berupa NFT. Ya bagian dari donasi juga ya teman-teman di sini. Kemudian ada Octoran NFT Collection juga. Kemudian ada Alchemon. Ini juga Monster Collecting NFT Staking ya teman-teman. Kemudian ada Music NFTs, Eiger Tactics ya yang merupakan games di sini. Kemudian ada Puffins yang merupakan bagian dari NFTs-nya dari Algorand juga ya di sini. Kemudian ada yang ke-10 itu adalah Zone ya teman-teman yang merupakan game ya play to earn games-nya dari Algorand di sini yang dikembangkan oleh Algorand ya teman-teman. Dan di sini juga kita bisa mendapatkan NFT ya kalau kita mendapat kemenangan di dalam game seperti ini teman-teman. Jadi untuk Algorand sini ya secara umum teman-teman ya, selain dari perkembangan NFT-nya dia di sini, yang paling ditunggu-tunggu ya terutama saya menunggu-nunggu nanti itu adalah seperti apa perkembangan Algorand atau seperti apa nanti harga Algorand begitu perhelatan sepak bola dunia itu akan terjadi teman-teman. So, keep watching ya untuk harganya Algorand ataupun project-project yang dari Algorand sini teman-teman. Dan yang terakhir di sini itu adalah Phantom teman-teman. Ini adalah salah satu request juga ya dari kolom komentar. Saya juga lagi hold Phantom saya. Saya beli cukup banyak ya di pertengahan tahun kemarin. Beberapa sudah TP ya, take profit dari Phantom ini dan rencananya masih akan saya hold ke depannya ya.
Jadi untuk Phantom ini dia bergerak di DeFi teman-teman ya. Jadi salah satu proyeknya dia yang diunggulkan di sini itu adalah Spooky Swap ya, Boo. Jadi ini merupakan sebuah portal teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah Scream yang merupakan lending protocols ya dari Phantom, dan yang ketiga di sini ada Spirit Swap ya. Untuk Spirit Swap ini teman-teman, ini adalah salah satu project yang paling terkenal dari Phantom teman-teman, dan sepertinya ini dia akan masih terus berkembang ke depannya. Pokoknya kalau orang bilang Spirit Swap pasti akan dikaitkan langsung dengan Phantomnya, karena memang Spirit Swap ini yang paling terkenal dari projectnya Phantom itu teman-teman. Dan yang keempat di sini ada Teret ya. Teret ini merupakan decentralized platform projects juga dari Phantom. Kemudian yang kelima itu adalah Tom Finance atau Tom ya, merupakan stable coin dari Phantom itu teman-teman. Dan dia di-pack ke satu Phantom dan satu Tom. Dan ini akan sangat berguna nantinya begitu Phantom ini semakin berkembang, orang-orang akan menggunakan stable coin dari Tom ini teman-teman untuk mempermudah transaksi ya. Kemudian terakhir di sini sebelum saya menutup video, untuk diingat teman-teman ya, meskipun harga Bitcoin sempat di atas 20-an ribu tadi malam dan terjadi dump lagi, kita mesti ingat ini adalah bear market teman-teman. Jadi kita saling mengingatkan di sini supaya kita tidak sangkut ataupun kita tidak kena jebak dari permainan-permainan paus ataupun yang punya exchange lah ya. Kalau mereka mainkan harga kan mau-mau mereka punya dana dan mereka punya kemampuan untuk itu teman-teman. So, untuk teman-teman yang traders, be careful, be safe. Jangan FOMO juga. Untuk yang DCA, jangan banyak-banyak begitu kalau kita DCA. Tunggu dia harganya turun, baru kita cicil lagi teman-teman ya. Sambil kita menunggu bull run yang berikutnya. So, kesimpulan saya adalah 3 project tadi itu merupakan project yang akan bersinar tampaknya nanti ya di bull run yang akan datang. Dan untuk sekarang kita ikut pantau saja ya teman-teman. Dan yang kalau sudah punya koin tersebut dan nyangkut, ya di hold saja lah. Kita tidak rugi kok. Kita hanya masalah waktu saja kita menunggu kan. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.